Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini masih seputar dengan nama Allah, mengenal nama Allah. Masih bersambung dengan ulasan kami sebelumnya, bahwasanya menyembah Allah itu harus melalui Rasul. Gak ada jalan lain karena yang bernama Allah itu dibaliknya Rasul. Maka kiblat menuju Allah itu adalah kiblat yang dibaliknya Rasul. Kalau hanya berkeyakinan, berkepercayaan, hanya bekal nama saja, maka kita akan sesat. Satu-satunya jalan menuju Allah adalah melalui Rasul. Dan jika tidak mengenal Allah, kita tidak bisa menyembah Allah. Nah, sayang sekali di zaman ini, Rasul ini ditafsirkan manusia, dan manusianya telah mati. Akhirnya, di zaman ini didogmakan, ditafsirkan, gak ada Rasul. Gimana mau menyembah Allah kalau tidak ada Rasul? Nah, dari tafsir ini, berapa juta, berapa miliar manusia yang sesat gara-gara penafsiran yang salah ini. Jadi, menyembah Allah wajib melalui Rasul. Yang mengenalkan Allah akan kita adalah Rasul. Yang menghampirkan kita akan Allah adalah Rasul. Karena Rasul difungsikan untuk itu, sebagai utusan yang mewakili Allah di alam manusia, yang mewakili manusia untuk mengantarkan menuju Allah. Dia, Rasulullah, menjadi saksi akan kita, dan kita menjadi saksi akan dia, Rasulullah, melalui Rasul. Itulah utusan. Jika Allah ke dunia memakai utusan, maka kita menuju Allah wajib lewat utusan. Jika Allah memakai utusan, berarti Allah tidak di dunia ini. Untuk itulah ada utusan. Tetapi ditafsirkannya utusan itu manusia dan telah mati. Di zaman ini tidak ada Rasul. Akhirnya semuanya hanya menyembah nama. Namanya saja sama. Modalnya hanya keyakinan dan kepercayaan. Sama halnya kita mau mengetapel matahari. Matahari itu ada di ujung sana langit. Kita mau mengetapel. Tapi kita yakin, kita percaya. Tapi kemampuannya tidak ada. Nggak mungkin menjangkau. Tapi aku yakin, aku percaya. Weleh. Itu namanya gemblung edan kalau kata guru kami. Jelas-jelas itu tidak mungkin, kok masih dikerjakan. Hanya karena bermodal yakin dan percaya. Itu namanya gemblung, katanya guru. Jadi, ati Allah wa ati Rasul. Ini sudah jelas dan sudah banyak yang lain dalilnya. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya melalui taatilah Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah melalui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak mungkin kita ada hubungan langsung dengan Allah
tanpa melalui hubungan melalui Rasul. Tapi Rasulnya dianggap manusia, telah mati. Zaman ini tidak ada Rasul. Ini apa tidak salah? Ini apa tidak apakah ini masuk di akal? Tidak masuk di akal. Soalnya tidak mungkin Rasul itu, utusan itu tidak ada di zaman ini. Jadi kita selama ini hanya bermodal nama saja dan diyakini dan dipercaya. Akhirnya sholat itu niatnya menyembah Allah, keyakinannya, kepercayaannya menyembah Allah, tapi enggak kenal, enggak memenuhi rukun syarat. Sama kita seperti mengetapel matahari tadi, enggak mungkin sampai. Sama seperti kita menuju Allah yang Maliki Yaumiddin. Tapi kita di dunia nggak tahu cara masuk akhirat. Nggak mungkin bisa sampai ujungnya akhirat. Sementara Allah di puncak ujung akhirat. Sama halnya ngaku mengingat Allah. Yang diingat itu laisa kamislihi syai'un. Benar ada yang diingat, mengingat Allah. Yang diingat itu apa? Allah katanya. Lalu apa yang kau ingat? Bagaimana sifatnya? Allah yang di Maliki Yaumiddin itu laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa siapapun, apapun, dan tidak bisa dilihat dan tidak bisa terlintas dalam bayangan makhluk baharu. Dia maha qadir, dia maha kekal, dia di puncak akhirat. Sedang kita di dunia dengan relatif kita, dengan baharu kita. Tidur saja sudah lumpuh akal kita, apalagi mati, apalagi masuk akhirat, apalagi mi'raj, apalagi sampai di ujung akhirat. Tapi aku yakin, aku percaya, aku bisa. Oh, bisa dari mana kalau tidak kenal, tidak tahu caranya? Jadi, yang harus dipahami, yang harus dicari ilmunya adalah bagaimana caranya. Jangan hanya bermodal nama saja, jangan cuma yakin dan percaya, hanya modal cerita. Seperti menyuruh Pak tukang kurir mengantarkan barang. Jika kurirnya tidak tahu alamatnya, caranya bagaimana, dan dia tetap berangkat, itu namanya konyol. Iya kan? Namanya konyol itu. Tidak tahu alamat, caranya, tapi tetap berangkat. Jadi, Rasul di zaman ini dianggap manusia dan telah mati. Sehingga zaman ini tidak ada lagi Rasul. Dan yang sebenarnya Rasulullah yang nur itu nggak akan mati karena bukan manusia. Dan kita akan mengenali Rasulullah yang nur itu setelah menempati badan zahir manusia. Jadi yang mati itu manusianya, bukan Rasulullah nurnya. Ini turun-temurun dari Rasul Adam. Jadi yang mati itu manusianya, sedang nurnya tetap turun-temurun dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad. Sama juga di zaman kita ini, tetap nurnya dari Allah itu tidak akan terputus, akan terus ada. Cuman namanya yang berbeda. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.